Aku tak terima setelah menikah sifat suamiku berubah dingin, dan keluarganya selalu merendahkan harga diriku. Aku bersumpah akan aku buat keluarga suamiku melarat 7 turunan. Hari itu, aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah. Senyumku merekah, hatiku penuh dengan harapan. Aku yakin, pernikahan ini akan menjadi awal yang manis dari kehidupan baru bersama pria yang kucintai, Armand. Semua yang hadir memuji betapa cocoknya kami sebagai pasangan, dan aku percaya itu. Aku tak pernah membayangkan bahwa senyuman yang kupasang di hari itu akan menjadi senjata untuk menyembunyikan luka yang kian dalam. Awal pernikahan kami berjalan seperti mimpi indah. Armand selalu perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Ia memastikan aku merasa dicintai di setiap waktu. Tapi perlahan, semua berubah. Entah kapan tepatnya, tetapi aku mulai merasakan jarak di antara kami. Armand yang dulu hangat kini menjadi sosok yang dingin. Seolah-olah aku adalah tamu tak diundang di hidupnya. "Armand, kamu kenapa?" tanyaku suatu malam ketika ia kembali menghabiskan waktu di ruang kerja hingga larut. "Tidak ada apa-apa. Jangan ganggu aku," jawabnya tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya datar, penuh dengan ketidakpedulian yang menusuk hati. Malam-malam seperti itu menjadi rutinitas yang menyakitkan. Aku tak tahu apa yang salah. Aku mencoba memperbaiki diri, memastikan setiap makanan yang ia sukai terhidang di meja, menjadi istri yang taat, tetapi semuanya sia-sia. Sifat dinginnya semakin menjadi, seolah aku tak lagi ada di matanya. Dan keluarganya? Mereka lebih buruk lagi. "Yasmin, kamu ini istri macam apa? Rumah masih berantakan begini?" Suara nyaring dari ibu mertuaku terdengar seperti cambukan. Aku baru saja selesai menyapu lantai ruang tamu ketika ia datang tanpa aba-aba. "Maaf, Bu. Saya baru selesai bersih-bersih," jawabku sambil mencoba tersenyum. "Baru selesai? Pantas saja Armand jadi malas di rumah. Istri macam kamu hanya bisa menghabiskan uang suami tanpa tahu cara merawat rumah," lanjutnya tanpa ampun. Aku terdiam. Tak ada gunanya membela diri. Semua yang kulakukan di mata mereka selalu salah. Ipar-iparku juga tak ketinggalan ikut mencibir. "Kak Yasmin, gaun yang kamu pakai itu asli? Kelihatan murahan sekali," komentar adik Armand, Sarah, dengan tawa sinis. Aku hanya bisa tersenyum getir. Setiap perkataan mereka adalah duri yang menghujam harga diriku. Aku terjebak dalam lingkaran penderitaan ini. Aku mencintai Armand, tetapi aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Sampai pada suatu hari, aku mendengar percakapan yang mengubah segalanya. Keluarga Yasmin itu memang gak pantas masuk ke keluarga kita. Tapi biarlah. Toh kita cuma perlu dia untuk memenuhi keinginan ibu. Suara Armand terdengar pelan dari balik pintu ruang kerja. Aku berdiri membeku di tempat, tak mampu percaya dengan apa yang kudengar. "Apa maksudnya, Mas?" tanyaku ketika akhirnya memberanikan diri masuk. Dia terkejut melihatku, tetapi segera memasang wajah dinginnya lagi. "Kamu salah dengar. Aku tahu dia berbohong." Itu adalah titik balik bagiku. Jika mereka meremehkanku, aku tak akan diam saja. Aku bersumpah, aku akan membuktikan bahwa mereka salah telah merendahkanku. Tidak peduli seberapa besar cinta yang pernah kurasakan untuk Armand, aku tak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Aku mulai menyusun rencana. Jika mereka menghancurkan harga diriku, maka aku akan menghancurkan kesombongan mereka, dan memastikan mereka merasakan kehancuran yang sama. Malam itu aku duduk di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran berkecamuk. Aku ingat betul setiap luka yang mereka berikan.
Setiap kata mereka terngiang jelas, seperti jarum yang terus menusuk. Aku sadar, diamku selama ini hanya membuat mereka semakin berani merendahkanku. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuaku. Aku tahu, keluargaku tak kaya raya, tapi mereka punya kehormatan. Aku tak akan membiarkan siapapun meremehkan mereka. Mama, Papa, Yasmin minta izin, ucapku setelah menjelaskan semuanya. Papa menatapku lama. Apa kau yakin dengan keputusan ini, Nak? Aku mengangguk tegas. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak kita. Papa akhirnya menghela napas panjang dan mengangguk. Aku tahu mereka tak sepenuhnya setuju, tapi aku juga tahu mereka ingin aku bahagia. Dengan dukungan itu, aku mulai langkah pertamaku. Hari-hari berikutnya aku mengamati kebiasaan keluarga Armand. Ayahnya punya usaha besar di bidang properti, tapi aku tahu kelemahan mereka. Kesombongan mereka adalah tameng untuk menutupi keserakahan yang tak terkendali. Aku mendengar dari percakapan mereka bahwa ada proyek besar yang sedang mereka garap, proyek yang berisiko tinggi. Aku mulai mencari informasi. Beruntung, aku masih punya teman-teman yang setia, dan salah satu dari mereka bekerja di perusahaan properti saingan keluarga Armand. Informasi yang kudapatkan membuka mataku lebar. Mereka sedang bermain kotor, memanfaatkan jalur-jalur belakang untuk mendapatkan izin pembangunan. Jika proyek itu gagal, mereka akan kehilangan segalanya. Langkahku selanjutnya adalah memanfaatkan informasi itu. Aku mengirimkan dokumen-dokumen penting secara anonim kepada pihak berwenang. Aku tahu, dampaknya tak akan langsung terlihat, tapi ini adalah awal. Di sisi lain, aku mulai menunjukkan keberanianku di depan mereka. Ketika ibu mertua datang lagi dengan kritik pedasnya, aku menatapnya tajam. Bu, saya rasa sudah cukup. Kalau ibu tidak suka, saya bisa pergi kapan saja. Tapi kalau ibu berpikir bisa terus merendahkan saya, ibu salah besar, ucapku tanpa ragu. Ia tertegun. Mungkin tak pernah menyangka aku akan melawan. Tapi aku tak peduli. Aku lelah menjadi sasaran hinaan mereka. Setelah itu, aku mulai menjaga jarak dengan mereka. Hanya berbicara jika benar-benar diperlukan. Armand? Dia semakin terlihat seperti pria asing di mataku. Aku tak lagi berharap padanya. Cintaku perlahan berubah menjadi rasa dendam yang menguat setiap harinya. Aku tahu, jika aku ingin menghancurkan mereka, aku tak bisa mengandalkan siapapun. Aku harus melakukannya sendiri. Seminggu kemudian, berita besar muncul di media. Proyek keluarga Armand dibekukan karena dugaan pelanggaran hukum. Aku melihat raut wajah panik mereka ketika berita itu tersebar. Ayah mertuaku mengurung diri di rumah, sementara Armand mulai sibuk mencari cara untuk menyelamatkan bisnis mereka. Aku hanya tersenyum tipis di dalam hati. Ini baru permulaan. Aku masih punya banyak langkah yang sudah kusiapkan. Mereka belum tahu siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Aku, Yasmin, bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Aku mulai melihat dampak dari apa yang kulakukan. Kehidupan keluarga Armand perlahan goyah. Rumah besar mereka yang dulu selalu ramai dengan pesta kini sunyi. Bahkan, aku mendengar dari Sarah, adik Armand, bahwa mobil mewah ayah mereka mulai dijual satu persatu. Kenapa semua ini terjadi, Mas? Tanyaku suatu malam pada Armand, berpura-pura polos. Ia menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah. Ada masalah di proyek Papa. Beberapa izin dibekukan. Sekarang semuanya kacau. Aku hanya mengangguk tanpa komentar. Dalam hati, aku menikmati kekacauan itu. Mereka yang dulu sombong,
kini mulai merasakan ketidakpastian yang dulu sering mereka lemparkan padaku. Tapi aku tahu ini belum cukup. Aku ingin mereka jatuh lebih dalam lagi, ke titik di mana mereka merasakan bagaimana rasanya dihina dan dipandang rendah. Aku terus mencari celah. Melalui teman-temanku yang bekerja di bidang hukum, aku mendapat informasi tambahan tentang utang-utang yang dimiliki keluarga Armand. Jumlahnya tak sedikit, dan jika mereka gagal membayar, aset-aset mereka akan disita. Aku mulai memainkan langkah berikutnya. Aku menyebarkan isu melalui jaringan anonim tentang kebangkrutan bisnis keluarga mereka. Berita itu cepat menyebar, membuat kepercayaan mitra-mitra bisnis mereka goyah. Semakin banyak pihak yang menarik diri dari kerjasama dengan mereka. Aku melihat ini sebagai kemenangan kecil yang manis. Di sisi lain, hubungan kami sebagai suami istri hampir tak lagi terlihat seperti hubungan. Armand semakin sibuk, sementara aku semakin jarang berbicara dengannya. Aku tak lagi merasa sakit saat dia bersikap dingin. Sebaliknya, aku menikmati jarak yang semakin lebar di antara kami. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ibu mertuaku tiba-tiba datang. Ia tampak marah, wajahnya memerah seperti biasanya saat ia hendak melontarkan kata-kata tajam. "Yasmin, kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini? Semua ini karena kamu?" teriaknya. Aku menatapnya tajam. "Karena saya, Bu? Apa maksud ibu? Kamu membawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya hancur. Bisnis keluarga kami, reputasi kami, semua runtuh." Aku berdiri dan mendekatinya. "Kalau keluarga ibu runtuh, itu karena kesombongan kalian sendiri. Jangan salahkan saya atas karma yang akhirnya datang." Ia terdiam, mungkin karena tak menyangka aku akan berbicara seperti itu. Aku tak lagi peduli dengan martabat mereka. Mereka sudah terlalu lama merendahkan harga diriku, dan sekarang aku berdiri sebagai orang yang tak lagi bisa mereka injak-injak. Hari-hari berikutnya, aku melihat keluarga Armand semakin terpuruk. Rumah besar mereka mulai kosong, barang-barang mewah menghilang satu persatu. Hingga akhirnya, aku mendengar kabar bahwa mereka terpaksa menjual rumah tersebut untuk melunasi utang. Mereka pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Mereka masih harus merasakan lebih banyak lagi. Dan aku masih punya rencana untuk memastikan mereka benar-benar jatuh tanpa mampu bangkit kembali. Hari-hari di rumah baru mereka terasa berbeda. Rumah besar dengan lantai marmer dan chandelier kini berganti dengan rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar. Semua terasa sempit, jauh dari kemewahan yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Aku memperhatikan perubahan ini tanpa ekspresi, tapi dalam hatiku, aku merasa puas. Ibu mertua yang dulu sering memamerkan koleksi perhiasannya kini hanya mengenakan pakaian sederhana. Sarah, yang dulu suka menghina penampilanku, kini tak lagi berani bicara banyak. Mereka semua tenggelam dalam tekanan hidup baru yang jauh dari kenyamanan. Armand pun mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya selalu tegang, dan ia lebih sering pulang larut malam, mencoba mencari jalan keluar dari masalah yang menumpuk. Suatu malam, Armand akhirnya bicara kepadaku. "Yasmin, aku butuh bantuanmu," katanya, duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Aku mengangkat alis. "Bantuan apa, Mas?" "Papa ingin aku meminjam uang dari keluargamu. Mereka butuh dana untuk menyelamatkan proyek kecil yang tersisa." Aku menatapnya lama, memastikan apakah ia serius. Ia benar-benar tak tahu malu. Setelah semua hinaan keluarganya kepada orang tuaku, sekarang mereka meminta bantuan?
Aku menahan tawa yang hampir keluar. Apa tidak ada cara lain? Tanyaku, berpura-pura peduli. Kita sudah mencoba segalanya, Yasmin. Ini satu-satunya jalan, katanya dengan nada putus asa. Aku akan pikirkan, Mas, jawabku akhirnya, tanpa niat untuk benar-benar membantu. Setelah percakapan itu, aku kembali menyusun langkah berikutnya. Aku tahu keluargaku tidak akan memberi mereka bantuan, dan aku juga tidak akan memaksa. Sebaliknya, aku memanfaatkan situasi ini untuk mempersulit mereka lebih jauh. Aku menghubungi beberapa kenalan di sektor keuangan dan memastikan bahwa siapapun yang mencoba mendanai proyek keluarga mereka akan diberi peringatan keras tentang risiko investasi. Hasilnya langsung terlihat. Setiap upaya mereka untuk mendapatkan dana selalu berakhir dengan penolakan. Sementara itu, aku mulai menunjukkan kepada Armand sisi diriku yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Aku menjadi lebih dingin, lebih tegas. Aku berhenti melakukan hal-hal kecil yang dulu kulakukan untuknya, seperti menyiapkan makan malam atau menyetrika bajunya. Ia mulai menyadari perubahan ini. Kenapa kamu berubah, Yasmin? Tanyanya suatu malam. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Mungkin karena aku lelah, Mas. Lelah dicintai separuh hati. Lelah direndahkan keluargamu setiap saat. Lelah dianggap bukan siapa-siapa. Ia terdiam. Mungkin tak tahu harus berkata apa. Tapi aku tak butuh penjelasannya. Aku sudah melewati fase peduli. Sekarang aku hanya fokus pada tujuanku. Membuat mereka merasakan apa yang dulu aku rasakan. Waktu terus berjalan, dan situasi keluarga Armand semakin memburuk. Aku mendengar bahwa ayahnya kini bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan kecil. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Sarah harus berhenti kuliah karena mereka tak lagi mampu membayar biaya semester. Ibu mertuaku, ia hampir tak pernah keluar rumah lagi. Kehidupan mereka benar-benar berubah drastis. Tapi aku tahu ini belum selesai. Aku ingin lebih. Aku ingin mereka benar-benar menyadari bahwa kesombongan dan penghinaan yang dulu mereka lakukan kini kembali kepada mereka. Mereka harus belajar, dan aku akan memastikan pelajaran itu tertanam dalam-dalam. Hari itu, hujan deras mengguyur kota. Aku duduk di ruang tamu, memandangi Armand yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh frustrasi. Bajunya basah kuyup, rambutnya berantakan. Ia tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Yasmin, katanya dengan nada memohon, kamu harus bicara dengan orang tuamu. Aku sudah mencoba semua cara. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku berdiri, menatapnya dengan sorot mata yang dingin. Mas, kamu sadar apa yang kamu minta? Setelah semua yang keluargamu lakukan pada keluargaku, sekarang kamu ingin aku memohon kepada mereka? Ini bukan soal keluarga, Yasmin. Ini soal hidup kita. Papa, Mama, mereka benar-benar terjepit. Kalau kamu mau membantu, semuanya bisa kembali seperti dulu. Aku mendengus. Seperti dulu? Maksud Mas? Kembali ke masa di mana keluargamu terus menghina dan merendahkanku setiap hari? Maaf, aku tidak tertarik. Armand terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia tampak ingin berbicara, tetapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di depannya. Aku sudah lama diam, Mas. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Menahan setiap kata-kata kasar dan hinaan keluargamu. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Kalau keluargamu ingin keluar dari masalah ini, mereka harus melakukannya sendiri. Aku tidak akan mengotori tangan keluargaku untuk menyelamatkan orang-orang yang bahkan tidak tahu caranya menghargai. Ia menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa putus asa.
Aku tahu kamu marah, Yasmin. Tapi ini sudah keterlaluan. Keterlaluan? Aku tersenyum sinis. Kamu tahu apa yang keterlaluan? Keterlaluan adalah bagaimana ibumu menyebut keluargaku tidak pantas. Bagaimana adikmu menghina penampilanku. Bagaimana kamu membiarkan itu semua terjadi tanpa sekalipun membela aku. Itu yang keterlaluan, Armand. Ia tak menjawab. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi aku tak lagi peduli. Ia terlalu terlambat untuk menyadari kesalahannya. Aku berbalik dan meninggalkannya berdiri di sana, basah kuyup dan terpuruk. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar bahwa keluarga Armand semakin terdesak. Rumah kecil yang mereka tinggali pun hampir disita oleh bank. Aku tahu, mereka sudah berada di ambang kehancuran total. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang aktivitas ilegal yang pernah dilakukan ayah mertua dan saudara-saudara Armand. Dari dokumen palsu hingga penggelapan pajak, semuanya ada dalam genggamanku. Aku menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang, memastikan mereka tidak akan pernah bisa lolos dari konsekuensi hukum. Tak lama kemudian, berita tentang penyelidikan kriminal terhadap ayah mertua tersebar di media. Nama mereka yang dulu selalu menjadi simbol kesuksesan kini menjadi bahan cibiran. Mitra bisnis yang tersisa pun menarik diri, meninggalkan keluarga itu tanpa dukungan apapun. Suatu malam, Armand kembali mencoba bicara denganku. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah ia sudah tak tidur selama berhari-hari. Yasmin, tolong. Kalau bukan untuk keluargaku, lakukan ini untuk aku, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya lama. Untuk kamu, Mas? Aku sudah mati-matian mencintai kamu. Tapi yang aku dapatkan hanya luka. Kalau kamu ingin aku menolongmu, kamu datang ke orang yang salah. Yasmin, aku masih suamimu, katanya, hampir berbisik. Aku mendekatinya, menatap lurus ke matanya. Kamu memang suamiku, tapi kamu juga alasan kenapa aku kehilangan rasa hormat pada diri sendiri selama ini. Sekarang, giliranku untuk membuatmu merasa seperti itu. Kata-kataku membuatnya mundur selangkah. Ia tampak seperti seseorang yang baru menyadari besarnya kesalahan yang ia buat. Tapi aku tak punya waktu untuk rasa kasihan. Aku sudah terlalu lama menyimpan sakit hati ini, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Malam itu, setelah Armand meninggalkan rumah dengan wajah penuh kepasrahan, aku duduk di ruang tamu sendirian. Pikiran-pikiran masa lalu mulai membanjiri pikiranku. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap kali aku merasa tak dihargai, semuanya kembali seperti badai yang mengamuk. Aku tahu, aku telah jauh melangkah, dan aku tidak akan mundur. Esok paginya, sebuah berita besar muncul di televisi. Ayah mertua ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan pajak. Polisi terlihat membawa keluar dokumen-dokumen dari kantornya. Sementara kamera-kamera media mengarah langsung ke wajahnya yang penuh rasa malu. Aku memperhatikan semuanya dari layar dengan hati yang dingin. Ini adalah klimaks dari rencanaku. Mereka yang dulu berdiri di atas menara kesombongan kini jatuh bebas, tanpa siapapun yang membantu mereka. Ketika Armand pulang malam itu, ia tampak lebih hancur daripada sebelumnya. Ia duduk di sofa, wajahnya tertunduk, tanpa sepatah kata pun. "Papa ditahan," katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak merespons. Aku hanya menatapnya dari dapur, menunggu apakah ia akan mengatakan sesuatu lagi. "Yasmin," katanya, mencoba mengangkat wajahnya untuk menatapku. "Apa kamu benar-benar tidak peduli lagi? Aku tahu keluargaku salah.
Aku tahu aku salah. Tapi ini terlalu kejam. Aku berjalan mendekat, berdiri di depannya. Kamu pikir ini kejam, Mas? Lalu apa yang keluargamu lakukan padaku selama ini? Apa hinaan itu tidak kejam? Apa memperlakukan aku seperti pembantu di rumah sendiri itu tidak kejam? Ia terdiam, tak punya jawaban. Aku melanjutkan, nadaku semakin tegas. Kamu tahu apa yang membuat aku bertahan selama ini? Aku mencintai kamu. Tapi cinta itu perlahan mati, karena kamu sendiri yang membunuhnya. Kamu membiarkan aku berjuang sendirian, sementara keluargamu terus-menerus menghancurkan aku. Sekarang, giliran aku yang membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ia terisak. Aku tak pernah melihat Armand menangis sebelumnya, tetapi tangisannya malam itu tidak menyentuh hatiku. Aku sudah terlalu keras untuk merasa iba. Malam itu berlalu dengan sunyi. Armand tidur di sofa, sementara aku tidur di kamar. Aku tahu, hubungan kami sudah tidak lagi seperti dulu, dan aku tidak berniat memperbaikinya. Bagiku, ini bukan lagi soal pernikahan. Ini soal harga diriku yang telah diinjak-injak, dan aku ingin mengambil kembali semua yang telah hilang. Hari berikutnya, aku mendengar kabar bahwa aset-aset terakhir keluarga Armand telah disita. Rumah kecil yang mereka tinggali juga harus dikosongkan dalam waktu sebulan. Mereka benar-benar jatuh miskin. Aku mendengar dari Sarah bahwa ia terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ibu mertua, ia sering terlihat duduk di depan rumah, menangis sendirian. Kehidupan mereka berubah menjadi bayangan suram dari apa yang dulu mereka banggakan. Namun, ada satu hal yang masih tersisa, Armand. Ia tetap berada di sisiku, meskipun aku tahu ia tak lagi punya apa-apa. Mungkin ia bertahan karena ia tidak tahu harus kemana, atau mungkin ia berharap aku masih punya sedikit cinta untuknya. Tapi bagiku, ia hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin aku lupakan. Hingga suatu malam, ia kembali berbicara, kali ini dengan nada yang berbeda. "Yasmin, aku akan pergi," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Pergi kemana?" "Entah. Aku hanya tahu aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku telah menyakitimu terlalu banyak, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya lama, mencari kejujuran di matanya. Kali ini, aku melihatnya. Tapi rasa itu tidak cukup untuk menghentikan luka yang sudah terlanjur dalam. "Kalau itu yang kamu inginkan, Mas, pergilah," jawabku akhirnya. Tanpa banyak kata, ia berkemas dan pergi malam itu juga. Aku menutup pintu dengan hati yang hampa, tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Aku telah melepaskan masa lalu, dan aku siap melangkah maju, meninggalkan semuanya di belakang. Namun, aku juga tahu satu hal. Meskipun dendamku telah terbalaskan, rasa sakit itu tetap ada. Tidak ada yang benar-benar menang dalam pertempuran ini. Kami semua kalah, hancur oleh kesalahan kami sendiri. Kepergian Armand malam itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Seolah semesta belum selesai memainkan perannya, konflik baru mulai muncul dari arah yang tak terduga. Keesokan harinya, pintu rumahku diketuk keras oleh seseorang. Aku membuka pintu dan mendapati Sarah berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata, dengan pakaian yang tampak kumal. Sorot matanya penuh amarah, tapi di saat yang sama, ada ketakutan yang jelas terlihat. "Kak Yasmin, kamu puas sekarang? Kamu benar-benar menghancurkan kami," teriaknya tanpa basa-basi. Aku menatapnya dengan dingin.
Hancur? Itu bukan salahku, Sarah. Itu karma dari apa yang kalian lakukan selama ini. Karma? Ia tertawa pahit, hampir histeris. Kamu tahu papa sekarang di mana? Di penjara. Mama hampir kehilangan kewarasan. Dan aku harus bekerja mencuci piring di sebuah warung untuk makan. Kamu benar-benar jahat. Aku melipat tangan di dada, mencoba menahan emosi yang mulai memanas. Sarah, keluargamu memulai semua ini. Aku hanya memastikan kalian mendapat balasan yang pantas. Jangan salahkan aku karena kalian terlalu sombong untuk melihat konsekuensi dari perbuatan kalian. Ia melangkah mendekat, tangannya mengepal. Kamu pikir ini balasan yang adil? Kamu pikir papa pantas di penjara? Kamu pikir mama pantas hidup seperti ini? Kamu tidak lebih baik dari kami, Kak Yasmin. Kamu hanya wanita yang sakit hati dan tidak tahu caranya memaafkan. Kata-katanya menohok, tapi aku tidak membiarkan diriku terlihat goyah. Memaafkan? Aku mencoba, Sarah. Aku mencoba bertahan dan menerima kalian. Tapi apa yang aku dapatkan? Hinaan, ejekan, dan perlakuan seperti aku ini sampah. Jangan datang ke sini mengharapkan aku merasa bersalah. Sarah menatapku tajam, lalu dengan suara yang lebih tenang, hampir berbisik, ia berkata, "Tunggu saja, Kat. Kamu pikir kamu menang sekarang, tapi ini belum selesai." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku berdiri di ambang pintu dengan dada yang berdegup kencang. Aku tahu ancamannya bukan hanya emosi sesaat. Sarah adalah orang yang licik, dan aku tidak meremehkannya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan mulai terasa aneh. Teleponku sering berdering, tetapi ketika aku angkat, tidak ada suara di seberang. Beberapa kali aku menemukan barang-barang di depan pintu rumahku yang tidak pernah aku pesan. Bahkan, suatu malam, aku merasa ada seseorang yang mengawasi dari luar jendela. Aku mencoba tetap tenang, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di belakang layar. Lalu, sebuah surat tiba, amplop coklat tanpa nama pengirim, berisi foto-foto lama keluargaku. Beberapa foto menunjukkan aku dan orang tuaku di rumah, sedang berbincang atau tertawa. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh, jelas tanpa sepengetahuan kami. Aku merasa darahku membeku. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah peringatan bahwa aku tidak lagi aman. Di tengah semua itu, Armand kembali. Tidak secara langsung, tetapi melalui sebuah pesan singkat di teleponku. Pesan yang hanya berbunyi, "Aku ingin bicara. Tolong temui aku di tempat biasa." Tempat biasa? Itu adalah kafe kecil di dekat rumah lamanya, tempat kami dulu sering bertemu saat masih pacaran. Aku hampir menghapus pesan itu, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang membuatku ingin tahu apa yang ia inginkan. Aku pergi ke sana malam itu, meskipun aku tahu ini mungkin bukan ide yang bagus. Ketika aku tiba, Armand sudah duduk di sudut ruangan, terlihat jauh lebih kurus dan lusuh daripada terakhir kali aku melihatnya. Ia tampak seperti pria yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. "Kenapa aku harus ke sini, Mas?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Ia mengangkat pandangannya, matanya terlihat lelah. "Aku tahu kamu membenci aku, Yasmin. Dan aku tahu kamu punya alasan untuk itu. Tapi ada sesuatu yang harus aku katakan." Aku menyilangkan tangan, menunggu penjelasannya. "Kamu pikir semuanya sudah selesai, tapi kamu salah," katanya pelan. "Kamu mungkin sudah menghancurkan keluargaku, tapi sekarang giliran mereka yang akan berbalik menghancurkanmu. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikannya." Kata-katanya membuatku terkejut,
Tetapi aku tetap mempertahankan ekspresi dinginku. Mereka mau apa lagi, Mas? Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka mungkin kehilangan materi, katanya sambil menatapku tajam. Tapi mereka belum kehilangan rasa benci. Dan sekarang, rasa itu sepenuhnya diarahkan kepadamu. Aku terdiam, mencoba mencerna perkataannya. Aku tahu keluarga Arman tidak akan menerima kekalahan begitu saja, tetapi aku tidak menyangka mereka akan sebrutal ini. Yasmin, katanya dengan nada lebih serius, aku tidak ingin kamu terluka. Apapun yang terjadi di antara kita, aku tidak ingin mereka menyentuh kamu. Tolong berhati-hati. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh kekecewaan. Kamu terlambat, Armand. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu seharusnya menghentikan mereka sejak awal. Sekarang, aku akan menghadapi mereka sendiri. Aku meninggalkan kafe itu dengan hati yang berat, tetapi aku tahu ini bukan saatnya untuk merasa takut. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan melawan. Aku sudah bertahan sejauh ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan mereka, menghancurkan aku lagi. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, firasat buruk semakin menguat. Aku memeriksa semua pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci rapat. Namun, tak peduli seberapa hati-hati aku mencoba merasa aman, ada sesuatu yang membuat dadaku sesak. Kegelapan malam terasa lebih mencekam dari biasanya. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan. Aku membuka pintu dan mendapati seorang pria berpenampilan rapi berdiri di sana. Ia membawa sebuah map tebal. "Nyonya, Yasmin?" tanyanya dengan nada formal. "Iya, saya sendiri," jawabku, meskipun perasaanku mulai tidak enak. "Ini surat somasi dari keluarga TN Wirawan," katanya, menyebut nama ayah mertua. Ia menyerahkan map itu ke tanganku. "Anda dituntut atas pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, yang menyebabkan kerugian material." Aku tertegun. "Fitnah? Apa maksudnya?" "Saya hanya mengantarkan dokumen. Silakan Anda baca sendiri," katanya sambil berbalik pergi. Aku berdiri di ambang pintu, memegang map itu dengan tangan gemetar. Aku segera masuk dan membuka dokumen itu. Isinya adalah tuduhan bahwa aku telah menyebarkan informasi palsu kepada pihak berwenang, yang menyebabkan keluarga Armand kehilangan aset mereka dan reputasi hancur. Mereka bahkan menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Mataku bergerak cepat membaca setiap kata. Tuduhan itu sepenuhnya mengada-ada, tetapi aku tahu ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang balas dendam. Mereka mencoba menjebakku dengan cara apapun yang mereka bisa. Aku menghubungi pengacara yang dulu pernah membantu ayahku, meminta nasihat tentang langkah selanjutnya. Ia mendengarkan ceritaku dengan serius, lalu berkata, "Ini jelas upaya untuk menekan Anda secara psikologis. Tapi jangan khawatir, kami akan melawan." Namun, ancaman ini tidak hanya berhenti di surat somasi. Beberapa hari kemudian, video-video yang menjelek-jelekkan aku mulai muncul di media sosial. Video itu penuh dengan narasi palsu, bahwa aku adalah istri yang durhaka, bahwa aku menghancurkan keluarga suamiku demi ambisi pribadi. Bahkan ada yang mengatakan aku pernah berselingkuh. Komentar-komentar penuh kebencian membanjiri setiap unggahan. Aku mencoba mengabaikan semuanya, tetapi tekanan itu semakin berat. Bahkan rekan-rekan kerjaku mulai memperhatikan. Beberapa di antara mereka menatapku dengan curiga, seolah mereka percaya semua kebohongan itu. Di tengah kekacauan ini, Arman tiba-tiba muncul di kantorku. Ia terlihat panik. "Yasmin, aku harus bicara denganmu,"
katanya tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitar. Aku menariknya ke ruang rapat kosong. Apalagi sekarang, Mas? Tanyaku tajam. Mereka yang melakukan ini. Mama, Sarah, bahkan Papa dari dalam penjara. Mereka ingin menghancurkanmu, katanya cepat. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Aku memijit pelipisku, mencoba menenangkan diri. Jadi kamu datang ke sini hanya untuk memberitahu bahwa keluargamu masih mencoba menyerang aku? Itu bukan berita baru. Tidak, Yasmin. Aku datang untuk memperingatkanmu. Mereka akan menggunakan segala cara. Bahkan, aku dengar mereka menyewa orang untuk memata-matai kamu. Kata-katanya membuatku tertegun. Memata-matai? Apa mereka sudah kehilangan akal? Mereka terdesak, Yasmin. Mereka berpikir kalau mereka bisa menyeret kamu jatuh. Itu akan menjadi kemenangan kecil bagi mereka. Aku menatap Armand lama. Di satu sisi, aku masih marah padanya. Tetapi di sisi lain, aku tahu ia tidak berbohong. Ketakutan di wajahnya terlalu nyata untuk diabaikan. Kalau kamu benar-benar ingin membantu, Mas, kataku akhirnya, buktikan. Bantu aku menghentikan mereka. Ia mengangguk pelan. Aku akan mencoba, Yasmin. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Namun, aku tahu kata-katanya saja tidak cukup. Aku harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi diriku sendiri. Aku memperketat keamanan rumah, memasang kamera pengawas, dan memastikan semua komunikasiku terlacak dengan baik. Sementara itu, aku mulai menggali informasi tentang langkah-langkah yang mereka ambil. Aku memanfaatkan koneksi yang aku miliki untuk menemukan celah dalam rencana mereka. Aku tahu, jika mereka mencoba menyerangku secara hukum, aku harus memiliki bukti yang lebih kuat untuk melawan. Malam itu, saat aku sedang memeriksa email di ruang kerja, aku mendengar suara keras dari arah dapur. Hatiku berdegup kencang. Aku mengambil tongkat pemukul baseball yang aku simpan di lemari, lalu perlahan melangkah menuju sumber suara. Ketika aku sampai di dapur, aku menemukan jendela yang terbuka. Sebuah batu kecil tergeletak di lantai, dengan secarik kertas terikat di sekelilingnya. Aku mengambil kertas itu dan membukanya. Isinya hanya satu kalimat, "Ini belum selesai." Aku menghela napas panjang, menyadari bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Mereka ingin aku takut. Mereka ingin aku menyerah. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan tidak enak. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan aktivitas harian. Tetapi suara langkah-langkah asing di sekitar rumahku selama malam sebelumnya terus membayang di kepalaku. Aku memeriksa rekaman kamera pengawas yang baru aku pasang, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di salah satu rekaman, sekitar pukul 2 dini hari, terlihat bayangan seseorang berdiri di depan pagar rumahku selama beberapa menit. Orang itu tidak mencoba masuk, tetapi gerakannya mencurigakan. Ia melirik ke sekeliling sebelum meninggalkan sesuatu di dekat pintu pagar. Aku langsung bergegas keluar rumah untuk memeriksa, berharap benda itu masih ada. Ternyata benda itu adalah sebuah amplop hitam. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto-foto lama yang sama seperti yang sebelumnya dikirim ke rumahku. Tetapi kali ini ada tambahan, foto-foto dari beberapa bulan terakhir. Foto-foto itu jelas menunjukkan aku sedang di luar rumah. Bahkan ada satu yang diambil saat aku bersama Armand di kafe beberapa hari lalu. Punggungku terasa dingin. Ini bukan sekadar ancaman lagi. Mereka mengawasiku setiap saat. Aku membawa amplop itu ke pengacara.
Ia memeriksa foto-foto itu dengan cermat, lalu berkata dengan nada serius, "Yasmin, ini sudah masuk ke ranah kriminal. Mereka tidak hanya menekanmu secara hukum, tapi juga melanggar privasi dan mungkin melibatkan intimidasi fisik. Kita harus bertindak cepat." Namun, sebelum kami bisa mengambil langkah lebih jauh, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ketika aku pulang dari kantor malam itu, rumahku telah diacak-acak. Barang-barang berserakan di lantai, laci-laci terbuka, dan pintu belakang terlihat seperti telah dibuka paksa. Aku merasa lututku lemas. Aku langsung menghubungi polisi, dan mereka tiba beberapa saat kemudian. Setelah memeriksa, mereka memastikan bahwa tidak ada barang yang hilang. Tapi itu hanya membuat semuanya semakin menakutkan. Jika bukan untuk mencuri, apa tujuan mereka? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Di antara kekacauan itu, aku menemukan sesuatu yang sengaja ditinggalkan di meja makan. Sebuah boneka kecil dengan leher yang digunting hingga hampir putus. Di bawahnya ada catatan bertuliskan, "Pilihanmu, menyerah atau hancur." Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang tak berujung. Aku merasa seperti diawasi dimanapun aku berada. Setiap kali aku berjalan keluar rumah, aku merasakan tatapan yang tak terlihat, seperti ada bayangan yang selalu mengikuti. Telepon tak dikenal semakin sering masuk, dengan suara di seberang yang hanya diam sebelum memutuskan sambungan. Armand mencoba membantuku dengan cara yang terbatas. Ia menyelidiki keluarganya, tetapi setiap kali ia mencoba mendekati ibunya atau Sarah, mereka hanya menutup pintu untuknya. Ia juga semakin yakin bahwa mereka bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan hidupku. "Aku mendengar Sarah berbicara di telepon," kata Armand suatu malam. "Dia bilang mereka punya cara untuk membuatmu tidak bisa hidup tenang lagi. Mereka tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar." Kata-kata itu membuatku semakin sadar bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, baik secara mental maupun fisik. Aku memutuskan untuk melawan, kali ini dengan cara yang lebih strategis. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk membantuku mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini. Aku yakin keluarga Armand bukan satu-satunya pihak yang terlibat. Mereka mungkin menggunakan orang-orang bayaran untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Sebulan kemudian, aku mendapatkan laporan pertama dari detektif itu. Laporannya mencengangkan. Ia berhasil melacak salah satu pelaku yang selama ini mengawasiku. Seorang pria yang sering terlihat di dekat rumahku pada malam hari. Pria itu ternyata bekerja untuk seorang pengusaha yang dulu memiliki hubungan bisnis dengan ayah mertua. Pengusaha itu memiliki dendam lama terhadap keluarganya, dan kini ia melihatku sebagai pion yang bisa digunakan untuk menyerang balik. Tapi yang lebih mengejutkan, detektif itu menemukan bahwa pengusaha tersebut bersekongkol dengan Sarah. Dalam beberapa percakapan telepon yang direkam, Sarah terdengar memohon agar pengusaha itu mempercepat rencana untuk menghancurkan reputasiku. "Dia harus tahu rasanya dihancurkan," ujar Sarah dalam salah satu rekaman itu. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Buat dia menderita seperti aku." Hatiku terasa seperti ditusuk mendengar hal itu. Kebencian Sarah ternyata jauh lebih dalam dari yang aku duga. Namun, aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku terhanyut oleh emosi. Aku harus tetap fokus. Aku memutuskan untuk menggunakan informasi ini sebagai senjata. Dengan bantuan pengacara dan detektif, aku mulai menyusun rencana balasan yang tidak hanya akan membersihkan namaku, tetapi juga mengungkap semua kebusukan mereka ke publik. Aku tidak lagi hanya bermain defensif. Kini aku siap menyerang. Namun, di tengah persiapan itu,
Sebuah kejadian tak terduga kembali mengacaukan segalanya. Pada suatu malam, ketika aku sedang di rumah, lampu tiba-tiba padam. Aku meraih ponselku untuk mencari senter, tetapi sebelum aku sempat melangkah, suara langkah kaki terdengar di ruang tamu. Hatiku berdegup kencang. Seseorang ada di dalam rumahku. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan napasku tercekat. Aku meraih tongkat baseball yang selalu aku simpan di sudut dekat meja. Tubuhku gemetar, tetapi aku mencoba menguatkan diri. Dalam gelap, aku mendengar suara pintu yang terbuka pelan, diikuti derit kayu lantai yang membuat suasana semakin mencekam. "Siapa di sana?" Suaraku bergetar, meski aku berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu senter dari ponselku dan mengarahkan ke sumber suara. Dalam cahaya yang lemah, aku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ruang tamu. Sosok itu mengenakan hoodie hitam dengan wajah tertutup masker. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti sedang mengawasiku. "Keluarkan aku dari permainan ini, atau aku akan lapor polisi," teriakku, mencoba mengintimidasi. Namun, bukannya menjauh, sosok itu justru melangkah mendekat. Aku menggenggam tongkat di tanganku erat-erat, bersiap untuk menyerang jika perlu. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, sosok itu mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah amplop putih. Amplop itu dilempar ke lantai di dekatku, lalu tanpa sepatah kata pun, orang itu berbalik dan keluar melalui pintu belakang. Aku segera mengunci pintu, lututku lemas, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Ini peringatan terakhir. Tinggalkan semua ini, atau kami akan memastikan kamu tidak pernah merasa aman lagi." Di sudut amplop, aku melihat simbol yang tampak familiar. Logo sebuah perusahaan keamanan swasta. Aku segera menghubungi detektifku, memberitahu tentang kejadian ini dan simbol yang aku lihat. Keesokan harinya, detektifku kembali dengan informasi mengejutkan. Perusahaan keamanan itu adalah salah satu pihak yang sering disewa oleh keluarga Armand untuk urusan pribadi mereka, termasuk memastikan aset mereka terlindungi. Fakta ini menguatkan bahwa keluarga mantan suamiku benar-benar berada di balik semua teror ini. Ada indikasi mereka menyewa beberapa anggota perusahaan itu untuk mengintimidasi kamu, kata detektif itu. Tapi kita butuh bukti lebih kuat untuk membawa ini ke pengadilan. Aku merasa amarahku semakin membara. Ini bukan lagi soal menyerangku secara pribadi. Ini sudah menjadi ancaman langsung terhadap keamananku. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Dengan bantuan detektifku, aku mulai memantau pergerakan mereka. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan memastikan permainan ini berbalik menyerang mereka. 2 minggu kemudian, aku mendapatkan terobosan besar. Salah satu anggota perusahaan keamanan yang terlibat dalam intimidasi itu ternyata memiliki catatan hukum yang cukup buruk. Detektifku berhasil melacaknya dan bahkan mendapatkan rekaman video di mana orang itu secara terang-terangan mengakui bahwa ia dibayar untuk membuat hidupku tidak nyaman. Dengan bukti itu, aku akhirnya melibatkan polisi. Aku menyerahkan semua rekaman dan dokumen yang telah dikumpulkan, termasuk bukti koneksi ke keluarga Armand. Polisi mulai melakukan penyelidikan, dan aku merasakan secercah harapan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah penyelidikan dimulai, aku menerima telepon dari detektifku. Mereka mencoba menyuap beberapa orang di kepolisian, katanya dengan nada serius. Ini akan menjadi lebih sulit daripada yang kita kira. Aku mengepalkan tangan.
Keluarga Armand benar-benar tidak mengenal batas. Tapi aku sudah bertekad. Aku tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka gunakan untuk melawanku. Semakin aku menggali, semakin aku menyadari bahwa ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang kekuasaan, tentang orang-orang yang merasa mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Aku tahu pertarungan ini akan panjang dan melelahkan. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Namun, saat aku merasa sudah berada di jalur yang benar, sebuah ancaman baru muncul. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselku, berbunyi, "Kami tahu kelemahanmu. Jangan paksa kami menyentuh orang-orang yang kamu sayangi." Aku merasa darahku seperti membeku. Foto ibuku yang sedang berjalan di pasar, dengan wajah tersenyum, seakan-akan menatapku dengan tatapan penuh ancaman. Aku merasa terjebak dalam jebakan yang semakin sempit. Mereka tidak hanya mengancam diriku, tapi juga orang-orang yang aku cintai. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya, dan aku tahu aku harus segera bertindak. Dengan gemetar, aku segera menelepon ibuku. Meskipun aku tahu risiko yang bisa terjadi, aku mencoba untuk terdengar tenang. "Ibu, tolong dengarkan aku. Jangan keluar rumah dulu, ya? Jangan pergi ke tempat umum." Mereka tahu di mana ibu berada, dan aku takut sesuatu yang buruk bisa terjadi. Ibuku di seberang telepon terdengar terkejut, namun ia cepat memahami. "Yasmin, apa yang terjadi? Kenapa kamu berkata begitu?" "Ini soal keluarga Armand, Bu. Mereka tidak hanya menyerang aku. Sekarang mereka mengancam ibu juga. Aku harus segera melindungi kamu." Aku bisa mendengar suara khawatir di suara ibuku. "Tapi Yasmin, apakah kamu aman? Apa yang harus kita lakukan?" "Ibu tetap di rumah, jangan kemana-mana. Aku akan menghubungi pengacara dan polisi. Aku tidak akan membiarkan mereka mendekati ibu. Ini sudah terlalu jauh, Bu." Setelah percakapan itu, aku merasa semakin terdesak. Jika mereka sudah sampai mengancam ibuku, itu berarti mereka benar-benar tidak peduli lagi. Mereka tidak hanya mengincar aku, tapi juga semua orang yang ada dalam hidupku. Dan aku tak akan membiarkan mereka menang. Namun, sebelum aku bisa melakukan lebih banyak langkah untuk melindungi ibuku, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu, saat aku baru saja kembali ke rumah setelah berbicara dengan pengacara, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan rumahku. Jantungku berdegup kencang, dan aku segera berpikir untuk menghubungi detektif. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, aku melihat sosok seseorang keluar dari mobil itu. Seorang pria besar, berpakaian serba hitam, berdiri di depan pintu rumahku dengan tatapan dingin. Aku merasa tubuhku kaku, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyaku. Suara terdengar keras, meskipun aku tahu itu hanya untuk menutupi rasa takutku. Pria itu tidak menjawab, hanya memperhatikan aku dengan tatapan kosong yang terasa mengintimidasi. Ia bergerak maju, mendekat dengan langkah pasti. Aku mundur sedikit, namun sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, ia sudah berdiri di depan pintu rumahku, mendorongnya dengan kekuatan yang membuat pintu terbuka begitu saja. Aku melangkah mundur, berusaha mencari jalan untuk melarikan diri, namun pria itu sudah ada di hadapanku, menghalangi semua jalan keluar. Aku mencoba untuk melawan dengan cara apapun yang bisa kuusahakan, namun tubuhku terasa lemas, seolah-olah kekuatanku hilang begitu saja. "Tunggu dulu," seruku, mencoba berbicara untuk memecah ketegangan. "Apa yang kalian inginkan? Aku tidak takut." Pria itu tetap diam,
Matanya menatap tajam, seakan ia sedang menilai situasi. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Aku terkejut, dan seketika aku merasa ada seseorang yang mendekat dari belakang pria itu. Armand! Ia muncul dari bayang-bayang, wajahnya cemas, namun ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat ketegangan di wajahnya, tetapi juga ada keraguan. "Jangan sakiti dia," teriak Armand, dengan suara yang lebih keras dari biasanya. "Aku akan menghadapimu sendiri jika itu yang kau inginkan." Aku melihat sosok pria besar itu menoleh sekilas, tetapi tidak bergerak. Aku merasa ada ketegangan yang sangat kuat antara mereka. Seperti ada perang batin di dalam diri Armand. Lalu, pria itu menurunkan tangannya, memberi tanda agar Armand berbicara. Armand menatapku, matanya penuh dengan penyesalan. "Yasmin, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Mereka mengancamku juga. Mereka mengancam akan merusak semuanya." Aku merasakan perasaan campur aduk. Terkadang, aku merasa seperti berada di ambang kehancuran. Tetapi pada saat lain, aku merasa ada secercah harapan di matanya. Namun, aku tahu ini bukan saatnya untuk merasa lemah. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Armand? Kamu ingin aku terus hidup dalam ketakutan? Atau kamu ingin aku melawan, dan bersama-sama kita berhenti semua ini?" Tanyaku, menahan emosi yang hampir meledak. Ia terdiam sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku akan melawan mereka, Yasmin. Aku berjanji, tapi aku butuh kamu untuk percaya padaku." Aku mengangguk, meski hatiku ragu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan semuanya. Tetapi aku tahu ini bukan hanya soal aku dan Armand. Ini lebih besar dari itu, lebih berbahaya daripada yang aku bayangkan. Pria besar itu mengangguk perlahan, memberi tanda bahwa ia mengerti, lalu mundur satu langkah. "Jangan coba-coba bermain-main dengan kami, Yasmin. Ini bukan akhir." Aku merasa ada ancaman lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Saat pria itu kembali masuk ke mobil dan pergi, aku hanya bisa menatap Armand dengan tatapan penuh kebingungan dan ketegangan. "Semuanya akan berakhir, Yasmin. Aku janji," kata Armand sekali lagi. Namun, meski aku ingin mempercayainya, aku tahu bahwa bahaya ini belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perasaan gelisah yang tak kunjung hilang terus menghantuiku. Bayangan pria besar itu masih terbayang jelas di pikiranku. Begitu juga dengan kata-kata Armand. "Aku janji semuanya akan berakhir." Janji itu terasa kosong di telingaku. Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Bagaimana jika ini hanya tipuan lain untuk membuatku merasa aman sementara mereka terus merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasanya dunia ini sedang runtuh di sekitar aku. Setiap suara kecil yang terdengar di malam hari, setiap cahaya yang bergerak di luar rumah, membuat hatiku berdebar kencang. Aku merasa mereka sedang mengawasi setiap gerakanku, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tengah malam, saat aku duduk di ruang tamu, tiba-tiba ponselku bergetar. Aku melihat nama Armand muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. "Yasmin, ada yang ingin aku katakan." Suara Armand terdengar gugup, seolah dia sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. "Ada sesuatu yang aku sembunyikan dari kamu." "Lalu, kenapa baru sekarang kamu mengatakannya?" Aku menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku merasa cemas, namun aku berusaha untuk tetap tenang. "Ada yang lebih besar lagi yang harus kamu tahu," katanya. "Ada seorang informan yang bekerja untuk keluargaku.
Mereka yang menyusun semua ini sejak awal, Yasmin. Semua yang terjadi, semua ancaman itu, semuanya bagian dari rencana mereka untuk menekanmu agar keluar dari jalan mereka. Aku terdiam sejenak, otakku berputar cepat. Apa maksudmu? Kenapa mereka melakukan ini? Keluargaku, mereka ingin membalas dendam. Jawabnya dengan suara hampir putus asa. Ayahku merasa dihina dan dipermalukan oleh keputusanmu untuk menikah denganku. Dia tak bisa menerima kalau kamu menginginkan hakmu sendiri, terutama setelah perpisahan kita. Aku merasakan rasa sakit yang mendalam mendengar kata-kata Armand. Ia melanjutkan, suaranya semakin pelan, penuh dengan penyesalan. Semua yang terjadi ini, Yasmin, ini karena aku tidak berani melawan mereka. Aku takut mereka akan menghancurkan hidup kita berdua. Aku tidak pernah bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Hatiku terasa seperti dipukul keras. Aku tidak tahu harus merasa marah atau kecewa. Bagaimana bisa Armand, orang yang seharusnya aku percayai, malah menjadi bagian dari permainan kotor ini? Aku terjebak, Yasmin. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Lanjut Armand, suaranya sekarang penuh dengan air mata. Aku ingin melindungimu, tapi keluargaku terlalu berkuasa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku takut mereka akan menghancurkan segalanya. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan Armand. Namun, seiring dengan penyesalannya, aku merasa semakin tidak tahu siapa yang sebenarnya harus dipercaya. Keluarganya telah menyusun segalanya dengan sangat rapi, membuatku merasa terpojok tanpa bisa melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Armand? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Aku merasa putus asa. Aku ingin melawan mereka, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu depan. Aku terlonjak kaget. Seakan-akan dunia ini terus berputar cepat dan penuh ancaman. Aku melihat ke layar ponselku, dan Armand sudah menutup teleponnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Mataku beralih ke pintu. Ketukan itu semakin keras, dan aku merasa jantungku berdegup semakin kencang. Dengan gemetar, aku beranjak dari kursi dan mendekati pintu. Hanya ada satu kemungkinan, mereka datang lagi. Aku mengintip lewat jendela, dan kulihat ada dua sosok berdiri di depan pintu rumahku. Dua pria besar dengan jaket hitam dan masker, seperti yang aku lihat sebelumnya. Aku segera mengunci pintu dan mundur ke ruang tamu. Tapi detik berikutnya, aku mendengar suara yang tidak asing lagi. Yasmin, ini aku, Armand. Terdengar suara Armand dari luar pintu. Buka pintunya. Aku datang untuk melindungimu. Aku berdiri terdiam, bingung. Apa yang terjadi? Kenapa Armand ada di luar? Setelah apa yang dia katakan tadi, hatiku bergejolak, dan ketakutan kembali muncul di dalam diriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini jebakan lagi? Apakah Armand benar-benar ingin melindungiku? Atau dia hanya terperangkap dalam permainan keluarganya? Aku berlari ke jendela dan mengintip lagi. Armand berdiri di sana, matanya penuh dengan ketakutan. Aku bisa melihat keringat di dahinya, dan tubuhnya tampak gemetar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak kosong seperti tadi malam. Ada secercah harapan di sana, tetapi apakah aku bisa mempercayainya lagi? Dengan hati-hati, aku membuka pintu perlahan, dan Armand langsung melangkah masuk, wajahnya penuh kelegaan. "Kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada khawatir, matanya tak lepas dari wajahku. Aku menatapnya dengan hati yang berat. "Kamu benar-benar ingin melindungiku, Armand?" Aku bertanya, suaraku hampir putus-putus.
Atau kamu hanya terjebak dalam rencana mereka? Armand terdiam, wajahnya memucat. Aku bisa melihat pertarungan batin dalam dirinya, dan aku tahu jawaban yang ia beri akan menentukan apakah aku bisa mempercayainya atau tidak. Armand menatapku dengan penuh kecemasan. Ada keraguan yang jelas tergambar di wajahnya, seolah-olah ia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk meyakinkanku. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, namun ada ketegangan yang tetap menyelimuti setiap kata yang keluar dari bibirnya. Yasmin, aku tahu aku sudah banyak mengecewakanmu. Tapi percayalah, kali ini aku tidak akan mundur. Aku ingin menyelesaikan ini. Aku ingin melindungimu, katanya dengan suara penuh tekad. Namun, meskipun kata-katanya terdengar tulus, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan semuanya yang telah terjadi. Pikiranku dipenuhi dengan segala pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang benar-benar ia inginkan? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Apakah ia benar-benar melawan keluarganya? Atau ia hanya terjebak dalam permainan mereka? Aku menatapnya dengan tajam, berusaha membaca ekspresi wajahnya. Lalu, kenapa kamu tak pernah berani melawan mereka sebelumnya? Tanyaku, suaraku serak karena emosi yang mengalir begitu deras. Kenapa baru sekarang kamu ingin melindungiku? Apa yang berbeda kali ini? Armand terdiam sejenak, seakan-akan meresapi setiap kata yang aku lontarkan. Wajahnya terlihat semakin gelap, dan aku bisa melihat bahwa ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Aku takut, Yasmin, katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku takut jika aku melawan mereka, mereka akan menghancurkanmu. Keluargaku, mereka sangat berkuasa. Mereka punya banyak cara untuk membuat hidup kita sengsara. Aku merasa aku tak punya pilihan lain. Ada air mata yang mulai mengalir di matanya, dan seketika aku merasa sedikit tergerak. Mungkin memang Armand tidak seburuk yang aku pikirkan. Mungkin, seperti aku, ia juga terperangkap dalam kehidupan yang sudah digariskan oleh keluarganya. Namun, aku masih merasa bimbang. Tidak mudah untuk melepaskan begitu saja semua rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Aku sudah cukup terluka, Armand. Aku berkata dengan suara yang bergetar. Aku sudah cukup melihat apa yang keluargamu lakukan padaku. Kamu ingin aku percaya padamu lagi? Setelah semua yang terjadi? Armand menundukkan kepalanya, terlihat sangat menyesal. Aku tahu, Yasmin. Aku tahu aku telah mengkhianatimu. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Aku akan melawan mereka. Kali ini aku akan berani. Aku merasa terombang-ambing antara perasaan ingin percaya padanya dan ketakutan akan konsekuensinya. Tentu saja, aku ingin percaya padanya. Armand adalah suamiku, orang yang pernah aku cintai. Namun, kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak bisa begitu saja dilupakan. Aku merasa seolah-olah terperangkap dalam lingkaran setan, dan semakin lama semakin sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku, suaraku mulai serak. Apa langkah kita selanjutnya? Apa yang kamu rencanakan? Armand mengangkat wajahnya, matanya penuh tekad. Kita akan melawan mereka dengan cara yang mereka takkan pernah duga. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti, dan aku akan menghadapinya langsung. Kita akan buka semua kartu, Yasmin. Kali ini, kita akan melawan mereka sampai mereka tidak bisa lagi menyentuh hidup kita. Aku bisa melihat api di matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sedikit optimis. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menghentikan semuanya, untuk melawan dan menghancurkan kekuasaan keluarganya.
Namun, aku juga tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Ini adalah perang yang sangat berbahaya, dan kami bisa saja kehilangan segalanya. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka terdengar. Kami berdua terkejut, dan seketika itu juga, Armand menatapku dengan ekspresi panik. "Cepat, sembunyi," katanya, suara rendah dan mendesak. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Tanpa berpikir, aku segera bersembunyi di balik tirai tebal di sudut ruang tamu. Armand bersembunyi di dekat pintu, mencoba untuk tetap tak terlihat. Langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Suara itu makin keras, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan napasku yang semakin cepat. Dua sosok muncul di ambang pintu. Keduanya mengenakan masker hitam, dengan postur tubuh yang besar dan intimidatif. Mereka berdua berdiri di dalam rumah, menatap sekeliling seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Aku bisa melihat Armand menahan napasnya, berusaha untuk tidak membuat suara. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu kuat di udara. Masing-masing dari kami terperangkap dalam ketakutan yang sama, namun kami tidak bisa mundur. Salah satu pria besar itu mulai berbicara dengan suara dalam dan berat. "Kami tahu kamu di sini, Armand. Jangan coba-coba melawan kami," katanya dengan nada yang penuh ancaman. "Kamu sudah diberi peringatan." Aku menahan napas, merasakan degup jantung yang semakin cepat. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah Armand akan menyerah? Ataukah dia akan benar-benar melawan mereka? Ketegangan di udara semakin mencekam. Armand bergerak perlahan, matanya tajam menatap kedua pria itu, dan dengan suara yang tegas, ia berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kalian ancam. Kalian sudah cukup merusak hidup kami." Tapi, sebelum kami sempat bertindak lebih lanjut, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar rumah. Begitu keras sehingga hampir membuat jantungku berhenti. Suara tembakan itu menggetarkan seluruh tubuhku. Jantungku berdegup kencang, hampir keluar dari dada. Aku tak tahu dari mana asalnya. Namun yang jelas suara itu datang dari luar rumah, dan sangat dekat. Tubuhku membeku, sementara Armand juga terlihat terkejut. Wajahnya berubah pucat seketika. "Cepat! Masuk ke dalam," teriak pria besar yang pertama masuk tadi. Suara dinginnya membuat bulu kuduku merinding. "Kalian tidak punya banyak waktu." Dengan terburu-buru, aku berlari mengikuti Armand yang sudah bergerak cepat ke ruang belakang. Kami bersembunyi di balik lemari besar di sudut ruangan, mencoba sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara. Aku bisa mendengar langkah kaki mereka semakin mendekat, dan suasana semakin mencekam. Suara tembakan itu semakin intens. Deringannya menghantam telinga, semakin keras dan penuh kekuatan. Aku bisa merasakan udara yang semakin tebal, penuh dengan ancaman. Aku berusaha menenangkan diri, namun napasku semakin sesak. Aku tak tahu siapa yang menembak, atau apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Tapi satu hal yang aku tahu, situasi ini semakin tidak terkendali. Armand menatapku dengan cemas, dan meskipun aku ingin berbicara, mulutku terasa terkunci rapat. Aku bisa melihat wajahnya yang penuh kekhawatiran, seolah-olah ia takut kalau kami akan kehilangan kendali atas semuanya. Bahkan dalam situasi yang penuh bahaya seperti ini, matanya masih memancarkan secercah harapan. Harapan yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa mempercayainya? "Apa yang terjadi di luar?" bisikku dengan suara pelan. Meskipun aku tahu suaraku hampir tenggelam dalam riuhnya suara tembakan itu. Armand menarik napas panjang, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketegangan jelas terlihat di wajahnya.
Ini bukan dari kami, jawabnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka pasti membawa bantuan. Mereka tahu kita akan berusaha melawan. Aku bisa melihat betapa beratnya situasi ini baginya. Aku tahu, ini lebih dari sekadar masalah keluarga. Ini adalah pertarungan untuk hidup dan mati. Kami berdua terjebak dalam perang yang jauh lebih besar daripada yang bisa kami tanggung. Dan setiap keputusan yang kami buat bisa berarti akhir dari segalanya. Suara tembakan berhenti sesaat, dan digantikan dengan suara langkah kaki berat yang terdengar dari luar rumah. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Aku ingin tahu siapa yang ada di luar sana, tapi aku tidak bisa bergerak. Segala sesuatu terasa begitu rapat, seolah dunia ini mengepungku dari segala arah. Tiba-tiba, terdengar suara pintu rumah yang terbuka. Kami berdua terdiam, tubuh kami terasa kaku. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu dan berdoa agar tidak ditemukan. Di luar, suara orang-orang mulai berbicara. Suara mereka terdistorsi, tapi aku bisa mendengar ketegangan yang jelas. Kita harus temukan mereka. Terdengar suara yang familiar, dan hatiku langsung berpacu cepat. Suara itu suara ayah Armand. Jangan biarkan mereka lolos. Suara itu semakin jelas terdengar. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kami tidak bisa membiarkan mereka menyentuh keluarga kita lagi. Aku merasa tubuhku lemas. Itu jelas suara ayah Armand, seseorang yang selama ini mengendalikan segalanya. Aku tidak tahu apakah ini akan berakhir dengan baik, atau justru semakin buruk. Armand menatapku dengan penuh ketakutan. Wajahnya penuh penyesalan. Yasmin, kita harus pergi. Ini sudah terlalu jauh. Mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur. Aku bisa merasakan gemetar di tubuhku. Apa yang akan kami lakukan sekarang? Bagaimana kami bisa keluar dari cengkeraman keluarga Armand yang begitu kuat? Jika mereka sudah sampai mengerahkan pasukan seperti ini, artinya kami sudah tidak punya banyak waktu. Armand mendekatkan wajahnya ke telingaku, berbisik dengan suara sangat pelan. Aku punya rencana, tapi kamu harus mempercayai aku. Hatiku berdegup kencang. Aku ingin berteriak, ingin menanyakan lebih banyak, namun aku tahu waktu kami sangat terbatas. Segera, Armand melangkah mundur, berusaha dengan hati-hati untuk menghindari suara apapun yang bisa memberitahu mereka keberadaan kami. Tiba-tiba, pintu kamar belakang terbuka lebar, dan aku terkejut melihat satu sosok yang masuk. Seorang pria muda dengan penampilan rapi, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Wajahnya tak asing. Aku mengenalinya dari pertemuan beberapa minggu lalu. Salah satu orang yang sering terlihat bersama keluarga Armand. Pria itu menatap kami dengan tajam, lalu mengangkat tangannya untuk menenangkan. "Jangan khawatir," katanya dengan suara tegas, namun tidak agresif. "Saya datang untuk membantu." Aku terdiam, bingung dengan apa yang baru saja dikatakan. "Membantu? Kamu dari pihak mana?" Pria itu tersenyum tipis, meskipun ada kelelahan yang tergambar di wajahnya. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang," jawabnya cepat. "Tapi saya di sini untuk memastikan kalian selamat. Tidak ada waktu untuk bicara panjang. Kita harus pergi sekarang, atau kalian akan terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar." Armand tampak terkejut, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya. "Nama saya Adi." Pria itu menjawab dengan suara datar. "Saya bekerja untuk seseorang yang ingin menghentikan semua ini. Saya di sini karena saya tahu kalian tidak akan selamat jika terus bersembunyi." Aku menatap Armand, yang terlihat kebingungan namun semakin penasaran. Apakah ini pertolongan yang kami tunggu?
Ataukah ini jebakan baru? Namun, saat itu aku tahu kami tidak punya banyak pilihan. Kita harus pergi sekarang, kata Adi tegas. Setiap detik sangat berharga. Aku menarik napas panjang. Keputusan yang harus kami ambil sekarang bisa mengubah segalanya. Haruskah kami mempercayai orang ini dan melarikan diri? Ataukah kami terus melawan dengan cara kami sendiri? Hanya ada satu hal yang pasti. Kami tidak bisa tinggal diam. Armand dan aku saling memandang. Ada perasaan campur aduk yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Ketegangan yang kami rasakan begitu kuat, seolah-olah kami sudah terlalu lama berada dalam kegelapan. Dan kini, ada seberkas cahaya yang muncul di ujung terowongan. Tapi apakah itu benar-benar cahaya yang membawa harapan? Ataukah jebakan yang lebih buruk dari sebelumnya? Kami tidak punya banyak pilihan. Waktu kami semakin sempit. Adi menatap kami dengan mata tajam, menunggu keputusan kami. Suara langkah kaki dari luar semakin dekat, tanda bahwa mereka sudah hampir sampai. Ayo, sekarang atau tidak sama sekali, kata Adi dengan suara yang tegas namun penuh urgensi. Aku menoleh ke Armand sekali lagi. Kita harus mempercayainya, bisikku, meskipun hatiku masih penuh dengan keraguan. Armand mengangguk perlahan, wajahnya penuh keteguhan. Kali ini, kita harus melawan, jawabnya, dan dalam suaranya, aku mendengar sebuah keyakinan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Kami mengikuti Adi dengan langkah cepat, melintasi lorong sempit di belakang rumah. Setiap langkah yang kami ambil semakin terasa berat, seolah ada banyak hal yang harus kami bayar untuk kebebasan ini. Ketegangan di udara semakin terasa, dan aku tahu bahwa perjalanan kami ke depan akan sangat berbahaya. Namun, saat itu juga aku merasakan secercah harapan. Mungkin kami bisa keluar dari belenggu ini. Mungkin kami bisa mengakhiri permainan kotor ini. Kami tiba di pintu belakang, dan di sana, sebuah mobil hitam menunggu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Adi memimpin kami menuju mobil itu, dan kami masuk dengan tergesa-gesa. Armand duduk di sebelahku, wajahnya serius, sementara Adi mengemudi dengan cepat dan penuh konsentrasi. Kami melaju melalui jalan-jalan gelap, melewati desa-desa sepi yang semakin lama semakin jauh dari rumah kami. Setiap detik terasa begitu panjang, namun aku tahu kami sedang menuju ke tempat yang aman. Tempat yang jauh dari pengaruh keluarga Armand, dan tempat di mana kami bisa mulai membangun kehidupan baru. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menoleh dan melihat pesan dari Armand. Kita akan selamat, Yasmin. Kita akan memulai semuanya dari awal, tanpa rasa takut. Air mata menetes di pipiku. Rasanya seperti sebuah beban yang akhirnya bisa aku lepaskan. Aku meraih tangan Armand dan menggenggamnya erat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan yang aku rasakan saat itu. Semua penderitaan, semua perjuangan yang kami hadapi, semuanya terasa sepadan. Mobil terus melaju, dan akhirnya, setelah perjalanan panjang dan melelahkan, kami tiba di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Tempat yang tenang dan damai, jauh dari ancaman dan kebohongan. Kami keluar dari mobil, dan aku bisa merasakan angin segar yang menyapa wajahku, seolah menyambut kami dengan tangan terbuka. Ini adalah awal baru, kata Adi, meskipun ada kelelahan di wajahnya, tapi aku bisa melihat kebanggaan dalam matanya. Kalian bebas sekarang. Aku menatap Armand, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat kebahagiaan di matanya. Kita melakukannya, Yasmin, katanya dengan suara penuh kelegaan. Kita akhirnya bebas. Saat itu, aku merasa semua perjuangan kami, semua rasa sakit yang kami alami, akhirnya membawa kami ke tempat yang lebih baik.
Kami bisa mulai lagi, tanpa bayang-bayang keluarga Armand yang selalu mengendalikan hidup kami. Kami bisa hidup dengan cara kami sendiri, menentukan jalan kami sendiri. Di bawah langit yang cerah, di tempat yang jauh dari segala ancaman, aku merasa damai. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang menemukan kebebasan dan cinta yang sejati. Aku tahu ini adalah perjalanan panjang, tapi kali ini, aku tidak merasa sendirian. Kami akan menghadapi masa depan bersama, tanpa rasa takut. Aku akan selalu ada di sisimu, Yasmin, kata Armand dengan suara yang penuh keyakinan. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa cinta yang kami miliki benar-benar bisa mengalahkan segalanya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami tahu satu hal. Kami tidak akan lagi membiarkan siapapun merusak hidup kami. Dengan perasaan penuh haru dan penuh harapan, aku menatap masa depan yang ada di depan kami, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang baru, yang penuh dengan kebebasan, cinta, dan kedamaian yang selama ini kami impikan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah ini memberikan pelajaran tentang perjuangan, harapan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, meskipun jalan mungkin penuh rintangan, kebebasan dan cinta selalu layak untuk diperjuangkan. Dari cerita ini, ada beberapa nasihat penting yang bisa kita ambil, terutama tentang perjuangan dalam menghadapi konflik hidup, baik itu dalam hubungan rumah tangga maupun dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Berikut beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik. Percaya pada diri sendiri. Terkadang kita terjebak dalam rasa takut dan keraguan, apalagi ketika dihadapkan pada tantangan besar dalam hidup. Namun, seperti yang terlihat dalam perjalanan Yasmin dan Armand, keberanian untuk mempercayai diri sendiri dan melakukan perubahan, meski berat, adalah langkah pertama untuk menemukan kebebasan sejati. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Pentingnya keberanian mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil dalam hidup pasti memiliki konsekuensi. Kadang, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi kenyataan pahit. Bahkan jika itu berarti melawan orang-orang terdekat yang mungkin berusaha mengendalikan hidup kita. Seperti yang dilakukan Armand dan Yasmin, keberanian untuk memilih jalan yang benar adalah kunci untuk meraih kebebasan dan kebahagiaan. Cinta dan komitmen sejati mengalahkan segala rintangan. Cinta yang tulus dan komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi kesulitan dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Yasmin dan Armand menunjukkan bahwa meskipun kehidupan rumah tangga mereka diuji oleh berbagai konflik dan tekanan, cinta yang mereka miliki satu sama lain memberi mereka kekuatan untuk bertahan dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Menghargai kebebasan dan keberanian dalam menentukan hidupmu. Kebebasan sejati datang ketika kita mampu menentukan jalan hidup kita sendiri, tanpa tekanan atau pengaruh orang lain. Dalam cerita ini, Yasmin dan Armand akhirnya menemukan kebebasan yang mereka cari setelah melalui banyak rintangan. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan siapapun mengendalikan kehidupan kita, dan untuk berani mengambil kendali atas masa depan kita. Tidak ada yang terlambat untuk memulai lagi. Walaupun terkadang kita merasa terjebak dalam keadaan atau hubungan yang buruk, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Seperti yang dialami oleh Yasmin dan Armand, setelah melalui masa-masa sulit, mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun hidup yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah dan memperbaiki hidup kita. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan dan ujian, keberanian,
cinta, dan kebebasan adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup kita, dan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan hati nurani kita.